Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Ustadz Aminur Baiz STBA kita perkenankan untuk naik ke atas panggung, mungkin perkenankanlah kami untuk membacakan profil dari beliau. Nama beliau Al-Ustadz Aminur Baiz STBA. Beliau asli Lamongan, Jawa Timur. Beliau merupakan lulusan S1 jurusan Teknik Nuklir UGM Universitas Gadjah Mada yang berada di Yogyakarta yang telah lulus pada tahun 2006. Setelah itu juga beliau menempuh pendidikan untuk S1 juga jurusan fikih dan usul fikih di Madinah International University atau disingkat dengan Mediu dan lulus pada tahun 2011. Adapun aktivitas beliau saat ini, yang pertama beliau merupakan pembina situs konsultasi syariah.com. Jadi kalau Bapak Ibu membuka konsultasi syariah.com, maka akan sering mendapatkan nama beliau, ya. Dan juga di pengusahamuslim.com, ya. Kemudian beliau juga pembina di UFIT Network, kemudian pembina juga di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, ya, pusatnya. Kemudian beliau juga pembina di DPP APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Kemudian yang kelima, beliau juga pembina Komunitas Anti Riba, ya, IBR, Indonesia Bersih Riba. Kemudian beliau juga seorang narasumber di KES, KPMI Entrepreneur School, dan beberapa workshop muamalah. Beliau juga pendiri sekaligus kepala Madinah Islamic Primary School yang berada di Sleman, Yogyakarta. Kemudian beliau juga pengampu kajian rutin di ANB Channel, ya, jadi Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube ada ANB Channel. Beliau adalah pengampu rutinnya, ya, pemateri utamanya. Kemudian beliau juga pengampu beberapa kajian rutin di Jogja dan sekitarnya. Nah, ini aktivitas yang sampai saat ini masih beliau geluti, sangat luar biasa, sangat banyak. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan pada beliau, selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu kita sebagai para jamaahnya mampu mengambil manfaat dari apa yang beliau rutinkan menjadi aktivitas. Kemudian beliau juga memiliki banyak karya, ya. Di antaranya yang pertama adalah Fikih Walimah Nikah. Ya, ini merupakan buku pertama. Cuman buku ini belum sempat diterbitkan, akan tetapi naskahnya sudah hilang. Kemudian yang berikutnya adalah Fikih Sholat Duha, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Kemudian ada buku Fikih Kurban, diterbitkan oleh Pustaka Rumah Ilmu. Kemudian ada Zikir dan Doa dan Zikir Ramadan, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Kemudian ada buku Untukmu Yang Sedang Sakit, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Kemudian yang keenam ada Pengantar Fikih Jual Beli, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada buku Ada Apa Dengan Riba, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada Orang Utang, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian buku Pengantar Pedoman Dalam Islam, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada Kode Etik Pengusaha Muslim, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada Halal Haram Bisnis Online, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada Tafsir Sholat, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada buku Kaidah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Muamalah, diterbitkan juga oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada Pengantar Ilmu Waris, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Kemudian ada Fikih ASN dan Karyawan, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Ini adalah buku-buku yang telah beliau tulis, ya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki dan membaca dari apa yang telah beliau tuliskan. Ya. Demikian pembacaan profil dari pemateri kita, Al-Ustadz Aminur Baiz STBA Hafidhahullah. Dan untuk selanjutnya kepada Al-Ustadz dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami aturkan selamat datang pada Ustadz Aminur Baiz di TKIT Ibnu Hajar Al Asqalani
sekolah kami Ustadz yang kami rintis di area Karangkobar, dan ini merupakan markas dakwah di sekitar sini, dan kami sangat merasa bangga dan bahagia ketika alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz bisa dan berkenan hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman pastinya pada kami, baik dari guru maupun seluruh wali siswa. Dan tema yang kita usung pada kesempatan hari ini adalah kesalahan-kesalahan dalam pendidikan anak, karena masalah pendidikan itu bukan hal yang sepele, bukan masalah yang gampang, sehingga kita harus banyak belajar. Selain kita mengetahui cara yang benar, juga kita harus mengetahui cara yang salah biar kita tidak terjatuh pada kesalahan tersebut. Nah, untuk selebihnya mungkin saya persilahkan pada Ustadz untuk menyampaikan materi sebagai pembuka. Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sebelumnya mohon izin, saya boleh buka masker Bapak Ibu? Boleh ya? Masya Allah. Baik. Baik, jazakumullah khairan. Karena sekarang kita punya tren baru ya. Bagian dari adab bertamu adalah datang pakai masker, pulang nyangking masker. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam forum ini untuk tujuan belajar bersama. Namun kalau saya perhatikan, jika forum ini dikhususkan bagi para wali siswa dari SDIT dan TKIT. SD sama TK ya, gabung. Saya perhatikan yang umumnya punya perhatian terhadap pendidikan anak rata-rata kok ibu-ibu. Ya. Makanya jumlah peserta yang bapak-bapak banyak kursi yang kosong. Niki Pak Arman kokian menyediakan kursi Pak Ahmad. Jadi kelihatan lengang. Monggo yang berada di belakang silahkan merapat saja di depan. Silakan Pak. Yang lain tidak kehujanan ya? Yang berada di sebelah kanan kehujanan enggak? Enggak, baik. Insya Allah mukadimah kita enggak lama-lama karena sudah turun hujan. Sehingga barangkali terutama ibu-ibu yang di sini hadir paling banyak ya. Mungkin belum masak untuk siang hari, makanya saya enggak boleh lama-lama. Ustadz, ini kenapa kok dimulai dari kesalahan Ustadz? Berarti sudah lanjutan ini. Ya, sebenarnya bukan lanjutan Ustadz, kita itu masih awal. Cuman kan insya Allah untuk yang benarnya sebagian udah pada tahu. Dan terkadang kita lebih fokus pada sesuatu yang kita anggap benar gitu kan. Dan kita nggak tahu sebenarnya hal itu benar atau enggak. Sehingga kita harus tahu kira-kira ini sesuatu yang benar atau yang salah. Kalau salah berarti harus kita evaluasi seperti itu Ustadz. Sehingga tema ini kita usung pada kesempatan kali ini Ustadz. Benarnya sudah pada tahu ya? Sebagian Ustadz. Saya bahas salahnya. Nah mungkin dalam praktek sehari-hari ada sisi perbedaan pendekatan antara teman-teman yang ada di Banjarnegara. Ini kan kecamatan apa namanya? Karangkobar ya. Antara teman-teman yang berada di kecamatan Karangkobar dengan yang ada di daerah yang lain. Karena kalau bicara kesalahan itu berarti melihat kasus real yang ada di lapangan. Makanya kalau kita mengangkat tema adalah kesalahan dalam mendidik anak menurut orang Karangkobar. Itu seharusnya yang lebih paham adalah para praktisinya yang sudah bersinggungan langsung. Tayyib. Tapi insya Allah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali
cukup sering kita jumpai di masyarakat, mengingat kesalahan ini umum terjadi, tidak hanya sektoral. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali di antara kita yang barangkali punya pemikiran begini ya. Yang namanya anak itu kan punya fitrah. Mbok dimbarno wae, dibiarkan saja. Nanti yang penting pokoknya diarahkan sedikit, insya Allah dia sudah akan bisa menjadi anak yang baik. Tapi mungkin prinsip ini perlu untuk dibenahi. Karena orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak keturunannya. Tadi pagi kita kajian di daerah Sumberjo, ya, Kecamatan Batur, dan kami sampaikan ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, qala ba'du ahlil ilmi. Sebagian ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang bagaimana kualitas dia dalam berbakti kepada orang tuanya. Jadi kita kan masing-masing punya tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab didik anak. Anak punya tanggung jawab bakti sama orang tua. Dan dua-duanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kata Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, yang pertama ditanyakan oleh Allah adalah bagaimana tingkat maksimalnya orang tua dalam mendidik anak. Sebelum anak ditanya oleh Allah tentang bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tua. Yang itu menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab yang besar sebagai orang tua untuk mendidik anak semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa lebih maksimal ketika mendidik anak. Berarti kebalikannya adalah kesalahan yang harus kita hindari dalam mendidik anak. Yang pertama adalah sampaikan kepada anak sebuah pernyataan, Anda mencintai mereka. Jadi kalau boleh saya singkat ya, tunjukkan kepada anak, aku mencintaimu. Saya mencintai kamu, Bapak Ibu mencintai kamu. Dan menyampaikan rasa cinta kepada anak, itu tidak harus nunggu anak punya prestasi. Jangan kita punya bayangan, kalau anak berprestasi atau berjasa bagi orang tua, baru orang tua menyatakan kalau dia mencintainya. Karena kita mencintai anak bukan disebabkan dia punya prestasi. Tapi kita mencintai anak kita disebabkan karena mereka adalah bagian dari kita. Sampaikan itu dan tidak perlu malu untuk menyampaikan itu. Secara prinsip kan begini ya. Dalam masalah menyampaikan perasaan, untuk rasa cinta kita dianjurkan terang-terangan. Tapi kalau kebencian sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Begitu Pak ya? Pernah satu ketika ada sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu ada sahabat lain yang sedang lewat. Sahabat yang berada di samping Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha." Saya tuh senang sama orang yang lewat tadi. Kemudian Nabi SAW balik tanya, "A'lam tahu? Apakah kamu sudah memberitahu dia kalau kamu mencintainya?" Jawab sahabat tadi, "Belum ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "A'limhu, kalau begitu beritahu dia." Falahikahu, akhirnya dikejar. Dikejar, begitu ketemu, sahabat ini mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintai Anda karena Allah. Lalu dijawab oleh sahabat ini, "Ahabbakalladzi ahbabtani fihi." Semoga zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai diriku karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengungkapkan rasa cinta dalam Islam itu dianjurkan untuk dinyatakan secara terang-terangan.
Makanya kalau jenengan senang sama Ustadz Rahmat, nanti sampaikan, ya Ustadz Rahmat, inni uhibbuka fillah. Ustadz Rahmat, saya mencintai Anda karena Allah. Karena ini akan bisa menimbulkan suasana hangat. Ukhuwah Islamiyah tumbuh dengan baik. Nah, coba bagian ini kita bawa pada keluarga kita. Anak itu akan lebih terhargai oleh orang tuanya, lebih merasa dia adalah bagian penting dalam keluarga itu ketika Bapak Ibu sampaikan rasa cinta kepada mereka. Sampaikan misalnya adik atau kakak atau mas atau mbak sesuai dengan panggilan yang Anda miliki untuk mereka. Ibu itu senang sama kamu. Bapak sayang sama kamu. Bapak Ibu mencintaimu. Karena Allah. Meskipun dia gak punya prestasi. Meskipun dalam posisi dia tidak sedang berbuat baik kepada Anda. Karena menyampaikan rasa cinta itu tidak harus ada embel-embel dia sudah pernah berbuat baik sama kita. Baik. Nah, bagi sebagian orang kan kadang ini canggung ya. Kita kok rodok berat ya mau ngomong kayak gitu ya. Apalagi kalau anaknya ada di sini. Berarti wes ngerti. Nah, iki mau bar teko pengajian. Dinteni karo anake. Kapan bapak ngomong goyang ini? Kapan ibu menyampaikan seperti ini? Nah, seperti itu mungkin perlu ya sesekali ya. Barangkali di momen tertentu. Mungkin momen saat lebaran atau ketika puasa atau ketika momen yang lainnya, sampaikan seperti itu. Semoga dengan demikian sang anak akan lebih tersanjung. Berarti saya bagian dari mereka, saya dihargai oleh mereka. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu untuk kita perhatikan adalah membanggakan anak. Jadi bangga ini akan bisa membuat anak itu lebih percaya diri. Sehingga Anda sampaikan ke mereka ya. Bapak itu bangga sama kamu. Meskipun dia pulang dari sekolah dengan membawa nilai yang paling jelek sekalipun. Jenengan misalnya dikasih rapot, Masya Allah kamu kok ranking pertama dari bawah. Jumlah pesertanya berapa? Jumlah siswanya 50 anak satu kelas. Paling ngisor Dewi. Tapi tetap disampaikan, Bapak itu bangga sama kamu, meskipun kamu itu bodoh. Oh jangan ya, lanjutannya nggak boleh ya. Bapak itu bangga sama kamu. Karena dia akan semakin lebih berarti, merasa dibutuhkan oleh orang tua, kalau orang tua kroso bangga dengan anaknya. Tapi kalau anak kemudian setiap kali datang, isinya cuman dicela. Piye ndelok nilaimu? Mosok kok cuman sekian? Ya. Isinya mong dipaidu. Ya. Akhirnya setiap kali pulang sekolah lebih banyak dapat paidu daripada pujian. Normalnya di tempat kita kan kayak gitu Pak ya. Anak itu lebih sering dipaidu daripada dikasih pujian. Akhirnya bisa jadi dia putus asa. Lah saya sudah berusaha dengan maksimal. Ya seperti ini yang bisa saya lakukan. Kok teko saya dipaidu? Bisa jadi kalau dia putus asa Pak, itu bisa lebih berbahaya. Ada banyak cerita ya, di mana ada sebagian orang yang dia punya prinsip, pokoknya setiap anaknya pulang sekolah dan dia menunjukkan hasil karyanya, menunjukkan hasil laporan belajarnya, selalu dipuji sama ibunya. Masya Allah kok pintar sekali kamu, ibu bangga sama kamu. Membuat dia itu semakin pede. Sehingga untuk tugas berikutnya ternyata dia akan lebih serius lagi. Lain dengan ketika dipaidu. Ketika dipaidu sampai dia ketakutan sehingga ada tugas itu enggak ditunjukkan. Ya, nanti kalau pulang ibu ngerti mau diseneni. Dapat nilai berapapun akhirnya tidak ditunjukkan. Sehingga momen yang paling menakutkan bagi anak adalah bagi rapot. Kalau dulu kan ada ranking ya. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada ya. Walhamdulillah pendidikan Indonesia berangsur-angsur mulai memperhatikan kondisi psikologi anak. Dulu ada ranking. Dipanggil ke depan. Ranking 1. Si A, bapaknya yang maju. Yang nggak merasa dipanggil,
Akhirnya males ngambil rapot. Paling rankingmu ya teko ngisor. Sehingga kadang bapaknya, ibunya itu malas ngambil rapot. Isine mau ngrungokno diceramai karo kepala sekolah, wali kelas, capek dia nunggu di situ dalam waktu yang lama, tidak ada prestasi yang dibanggakan. Dan kadang anak juga ketakutan. Momen yang paling menakutkan bagi anak adalah bagi rapot. Nah, kenapa? Rampung bagi rapot nih omah mesti jeneni. Nah ini pendidikan yang seperti ini ternyata bisa berbahaya bagi anak-anak kita. Dan walhamdulillah, seperti yang tadi kita sampaikan, nampaknya masyarakat Indonesia dalam masalah pendidikan, dalam masalah parenting, itu sudah mulai memperhatikan kondisi psikologi anak, sehingga sudah tidak ada lagi istilah ranking ya. Kadang nilai kan tidak ada ya. Nilai masih ada. Ada yang cuma dikasih kalau enggak A minus sama B, maksimal B. Enggak boleh, B minus enggak boleh. Terus kalau enggak bisa gimana Pak? Pokoknya guru sebisa mungkin ngasih tugas tambahan, biar dia bisa ngatrol. Ada KKM, tapi nilai resmi enggak disebutin. Cuman A, B, A, B, A, B. Ya kayak kuliah gitu ya. Kemudian ada totalnya, IPK kamu sekian. TK padahal ya. Sudah pakai IPK. Indeks prestasi TK, IPK ya. Tayyib. Tolong jangan malu untuk menyatakan itu kepada anak. Barangkali ini bisa membuat dia semakin termotivasi untuk mau belajar. Meskipun dia dalam masalah hafalan nilainya nggak sebagus yang Anda harapkan. Tapi dengan cara demikian menghargai karya yang sudah dia buat. Sampai nyuwun pangapunten ya, wallahu alam ada sebagian orang tua yang ketika nasihati anaknya, ayo kamu nambah hafalan, hafalanmu ketinggalan dibandingkan yang lain. Lah ibu sendiri nggak hafal apa-apa, maca kulhu salah, ya. Al-Fatihah ra iso. Dibalekno ning mbok nih. Dia maksa anaknya berprestasi, sementara orang tuanya tidak mengimbangi dalam belajar. Lalu orang tuanya beralasan, ya, bapakmu wis kesel nyambut gawe, mbokmu wis banyak gawean ning dapur, kan gitu ya. Alasan yang paling gampang kenapa Pak? Pekerjaan. Tayyib. Dan kita juga bisa saksikan ya. Dulu Rasulullah SAW, beliau itu sangat membanggakan anaknya. Makanya Rasulullah SAW ketika anaknya hadir di rumah beliau pada saat anaknya berziarah, seperti Fatimah radhiyallahu anha, sampai beliau itu berdiri dari tempat duduknya dalam rangka untuk menyambut siapa? Fatimah. Fatimah ngetok pintu, ada di depan pintu adalah Fatimah. Dihafalkan dari apa? Mungkin dari suaranya. Fatimah datang. Rasulullah SAW berdiri dari tempat duduknya, lalu nyalami Fatimah, kemudian digandeng masuk ke dalam rumah, didudukkan di tempat duduk yang tadi diduduki oleh Rasulullah SAW. Silahkan kamu duduk di sini. Sebagai bentuk takrimah, penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya. Kita kan jarang kayak gitu ya. Anak teko karepmu, akhirnya dia bludas-bludus mlebu omah. Mungkin kalau anak Anda masih dalam satu keluarga, masih dalam satu rumah, masih dalam satu rumah dengan bapak ibu, suasana kayak gini belum terlihat. Tapi kalau mereka sudah berkeluarga, sudah beda tempat tinggal. Pada waktu anak datang, biasanya orang tua ketika anak datang, jenengan datang menyambut ataukah tetap duduk di belakang? Beda-beda antara satu tradisi dengan tradisi yang lain. Tapi umumnya orang tua tetap duduk menetap. Dia tidak bergerak. Karena anaknya yang datang. Nabi SAW ternyata tidak demikian. Beliau ketika Fatimah datang, dan Fatimah ketika itu sudah berkeluarga, beliau tinggal bersama siapa? Suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu Fatimah berkunjung ke rumah ayahnya, Nabi SAW berdiri, lalu menghampiri Fatimah. Kemudian beliau gandeng Fatimah ke dalam, kemudian diposisikan di tempat duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Pak, ini ada tradisi yang berbeda. Saya kira ini juga belum menjadi budaya.
Ya cuman kebiasaan sebagian orang saja. Dan nggak ada salahnya kalau orang tua praktek seperti ini. Sebagai bentuk penghargaan kepada anak. Ini kita bicara untuk anak yang dewasa, Pak. Kalau yang masih kecil bagaimana? Coba diperlakukan yang sama. Semoga dengan itu membuat anak semakin berarti bagi dia. Berarti saya adalah orang yang dihargai oleh bapak. Dihargai oleh ibu. Sampai saya disambut ketika saya datang. Kalau misalnya dia datang ya dari jauh. Atau sampai misalnya andang ya dari jauh. Atau sampai misalnya Anda menyatakan, saya bangga punya anak seperti kamu. Dibanggakan oleh orang tua ketika mereka bersama kita. Baik. Kemudian, hal yang lain yang barangkali perlu kita perhatikan terkait masalah membangun psikologi anak adalah jangan takut untuk memberikan pujian terkait fisik anak. Sehingga Anda boleh mengatakan, anak mama cantik, anak mama ganteng, anak bapak cantik, anak bapak gagah. Dan kadang pujian fisik seperti ini membuat dia itu semakin pede. Padahal bocah ireng cilik, keriting misalnya, gak apa-apa Bu. Sampaikan saja, ya meskipun pujian ini rodok sedikit ngapusi. Tapi bagi dia kan gak ngerti, dia gak bisa ngukur dirinya. Yang biasanya seneng dandan itu siapa Pak? Usia berapa anak mulai seneng dandan Pak? 10 tahun, SMP ke atas. Kalau anak itu masih SD, di usia 9 tahun, di usia 8 tahun, ya meler umbele dia gak perasa malu Pak. Boh rembes itu dolan karo koncone tidak ada perasaan malu. Tapi kalau SMP, jerawat siji wis dipikir. Karena dia sudah memikirkan masalah fisik. Anak kalau masih SD, kan kita bisa lihat ya, rembes, lebus, ratau adus. Dolan karo koncone, ketemu guru nih, malu nggak dia? Tidak, santai saja. Kadang dia pakai celana pendek, dia belum mandi, ketemu sama orang. Yang malu itu wong tua nih. Bagi anak biasa saja. Karena dia tidak begitu memikirkan fisiknya. Nah, fisik itu baru kelihatan, dipikirkan oleh manusia kalau dia sudah pingin nampak di permukaan. Anak-anak remaja itu ya, yang sudah mulai masuk SMP ke atas, ya, sudah mulai sering ngaca, suwe ning jero kamar mandi, orang metu-metu ngopo ya, semedi apa piye kan. Nah, itu salah satu indikator dia sudah mulai memikirkan fisik. Dan salah satu di antara cara untuk membuat anak itu bisa semakin pede dengan dirinya, Anda terkadang perlu memberikan sedikit pujian masalah fisik. Kasih pujian. Ya. Anak mama, anak ibu hebat, ganteng. Anak ibu gagah. Mungkin dengan itu akan membuat dia lebih rapi ketika mau ketemu orang. Gitu. Kemudian perhatian dengan masalah fisiknya, biar dia kalau mandi bisa bersih-bersih secara maksimal. Ternyata bisa membuat dia semakin pede. Kita kadang kan merasa kalah saing ya. Kalah ganteng, kalah putih, kalah tinggi dan seterusnya. Itu kalau sudah di usia SMA ke atas. Kalau masih anak-anak, mereka ketika main warna kulit nggak diperhatikan. Masalah tinggi badan nggak diperhatikan. Masalah fisik nggak begitu diperhatikan. Sehingga mereka main dengan suasana plong perasaannya. Kita kalau kumpul Pak, kok rodok cendek misalnya, foto bareng, kadang apa Pak? Nek iso nggo sandal sing rodok dhuwur. Ngoten nggih Bu? Makanya kenapa dhuwur-dhuwuran sandal dia bisa merasa pede kalau fisiknya lebih sempurna dari sisi ketinggian dan yang lainnya. Sehingga kalau keluar rumah, kalau bisa kelihatan glowing. Rambut dikai minyak, ya? Minyak goreng nanti glowing. Ya? Baik. Taib jamaah. Jadi terkadang dengan memberikan pujian fisik kepada anak membuat mereka semakin pede. Nah kalau anak itu sudah pede, dia lebih mudah untuk diajak naik posisi.
dimotivasi untuk belajar, dimotivasi untuk lebih bagus, lebih soleh, itu insya Allah memberikan efek. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang suami untuk mengatakan kepada istrinya dengan kalimat apa? Kamu jelek. Nabi SAW mengatakan, wala tuqabbihha. Jangan mengatakan kepada istrimu dengan pernyataan kamu jelek. Karena itu bisa menghilangkan dunia dan akhirat istri. Wah, seolah-olah sudah nggak ada harapan lagi. Mau dijajah aja. Kalau ada seorang suami bilang kepada istrinya, dan yang disampaikan adalah pernyataan yang menyinggung fisiknya, tapi negatif, yang terjadi apa, Pak? Ilfil sudah. Langsung hilang feeling. Sehingga kayaknya kok sudah tidak ada lagi kehangatan dalam rumah tangga. Semua harapannya hilang. Padahal hanya cuma satu fisik. Pangapunten, gendut misalnya. Dan itu kalau disampaikan kepada anak juga ternyata memberikan efek yang sama. Makanya sekarang sudah ada peringatannya, dilarang nyebut yang berkaitan dengan masalah fisik. Karena ini masuk rasis, Pak. Kalau dulu mungkin nggak begitu diperhatikan, sekarang sudah mulai diperhatikan. Anda bisa lihat ya, negara yang dianggap dalam masalah psikologi parenting itu paling maju adalah misalnya negara barat. Orang Amerika atau Eropa dan yang lainnya. Itu kan yang paling sering dijadikan sebagai rujukan ya, dalam masalah psikologi parenting. Dan kampanye mereka itu selalu menghadirkan orang putih sama orang hitam itu sama. Rambut lurus sama rambut keriting sama. Sehingga dalam setiap aktivitas yang ditampakkan dalam iklan-iklan TV, aktivitas sehari-hari, itu rata-rata orang hitam sama orang putih digandengkan. Untuk menghilangkan kesan tadi, nggak ada istilah perbedaan karena gara-gara warna kulit. Padahal aslinya sangat mencolok, jauh sekali selisihnya. Tapi Masya Allah, wallahu alam. Kalau Nabi SAW dulu menyebutkan, nggak ada sisi istimewa baina Arabiyyin wa A'jami, antara orang Arab dan orang non-Arab. Tidak ada sisi istimewa antara orang kulit merah dengan kulit hitam. Tidak ada sisi istimewa antara orang yang berkedudukan di posisi A dengan posisi B. Semua kita adalah hamba Allah dan nilai keistimewaan kita diukur dari apa, Pak? Takwa. Maka demikian pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon untuk dihindari. Jangan sampai Anda lebih cenderung cinta kepada salah satu anak disebabkan karena masalah kesempurnaan fisik. Anak ini lebih cantik dibandingkan kakaknya. Atau lebih putih dibandingkan adiknya. Lalu rasa cintanya berbeda. Hanya gara-gara masalah perbedaan fisik. Ini nyuwun maapunten, bisa sangat berbahaya. Sehingga yang merasa fisiknya kurang, minder dia. Akhirnya pelampiasannya, dia akan mendolimi yang fisiknya lebih bagus. Kadang sebagian anak itu berantem sama saudaranya, gara-gara kenapa orang tuanya lebih sayang kepada salah satu anak, disebabkan karena latar belakang fisik. Kalau lebih sayang kepada salah satu anak dengan latar belakang prestasi, ini misalnya ranking 1, selalu dapat prestasi, mungkin dia masih bisa menghargai. Tapi kalau masalah fisik, fisik itu kan anak nggak punya pilihan, Pak ya. Ada nggak anak yang dikasih pilihan? Kamu mau lahir ganteng atau lahir kurang ganteng? Kamu mau lahir dengan kulit putih atau kulit rodok gosong? Nggak ada pilihan kayak gitu saja. Mereka terlahir sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, wasawwarakum, dan Dia yang menentukan postur wajah kita. Termasuk warna kulit, mancung apakah metu ataukah melbu, dan seterusnya. Karena itu apapun anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap fisik anak, tolong sampaikan. Anak bapak ini ganteng, anak bapak ini cakep, dan seterusnya. Dengan cara itu akan membuat dia semakin apa? Semakin percaya diri, semakin pede, sehingga dia lebih mudah untuk
diajak naik prestasi. Baik. Selanjutnya, berikan pujian kepada anak. Jangan malu untuk memberikan pujian kepada anak di depan kawan-kawannya. Ini penting, jemaah. Ada suasana yang berbeda kalau pujian itu Anda sampaikan secara rahasia. Sedang berdua, ketika di kendaraan, atau saat berpamitan dengan anak sebelum dia tidur, ya. Dengan pujian yang diberikan kepadanya di depan teman-temannya. Karena ketika pujian itu diberikan kepada anak di depan teman-temannya, dia merasa di posisi ini saya punya prestasi hebat dibandingkan mereka. Dan bisa jadi temannya itu kan tidak tahu sifat terpuji yang dimiliki oleh anak yang dilakukan di dalam rumah. Nah, sesekali Anda sebutkan seperti itu. Misalnya ya, anak di sekolah, ini urusan menghafal Quran, rada angel. Urusan menghafal hadis juga susah. Pelajaran umum ya banyak gak dong. Tapi Masya Allah, dia itu kreatif ketika di rumah. Sesekali Anda undang teman-temannya ke rumah, ajak konco-konco murid nih, nanti kita makan-makan. Diajaklah teman-temannya, sampaikan pujian. Si Fulan ini, misalnya namanya Andi. Andi ini kalau bikin sesuatu bagus. Nah, ini contoh karyanya. Dia tidak punya prestasi kelebihan dalam bidang, misalnya dalam bidang pedagogis ya. Tapi dia dalam masalah keaktifan berkarya lebih bagus. Ditunjukkan kepada teman-temannya. Mungkin pada waktu di sekolah temannya punya penilaian, Andi ini anak yang EQ-nya turun. Dia tidak berprestasi. Arab ngomong goblok sungkan ya. Tapi ternyata di rumah dia punya karya bagus seperti ini. Terutama kalau Anda sampaikan di depan teman-temannya, termasuk juga bila perlu ya, di depan gurunya, membuat dia itu semakin pede. Jadi beberapa poin yang tadi kita sampaikan, intinya menjaga perasaan anak agar selalu percaya diri. Itu modal dasar kalau dia mau naik prestasi. Karena anak kalau sudah gak percaya diri, dia gak punya ruang untuk mengembangkan bakatnya, tidak punya ruang untuk mengembangkan prestasinya, minder, susah Pak untuk diajak maju. Gampang mutung, gampang ketika diajak untuk belajar, gampang bosen. Karena tidak ada yang bisa dia raih dalam waktu yang cepat. Kalau kita kadang kan sering memberikan motivasi kepada anak. Kamu nanti kalau rajin belajar, masa depanmu bahagia. Kamu kalau dewasa, nanti kamu bahagia. Anak itu belum bisa mikir Pak kayak gitu Pak. Jadi kan waktu kecil ya, kita kan masing-masing punya cita-cita. Kan gak kepikiran, nek gede harus jadi apa. Cuman punya cita-cita. Nanti kalau sudah besar, kira-kira beban hidup tuh kayak gimana? Dia gak kepikiran kayak gitu. Sehingga kalau Anda kasih dia motivasi jarak jauh, gak semua anak bisa menerima. Tapi kalau Anda kasih dia motivasi jarak dekat, nanti kalau saya mengerjakan ini segera dapat pujian dari bapak, dapat hadiah dari ibu. Itu bisa jadi membuat dia semakin yakin apa yang dia lakukan ini ada hasilnya. Nah seperti ini perlu untuk proaktif dari orang tua. Orang tua perlu untuk lebih aktif. Karena dalam masalah parenting, jangan dibalik ya, anak lebih aktif dari orang tua. Itu keliru. Dalam masalah parenting, orang tua lebih aktif dibandingkan anak. Sehingga jangan nunggu ada prestasi, jangan nunggu ada respon baik dari anak, baru orang tua ngasih balasan. Tapi kita kasih motivasi, agar anak itu mau untuk berprestasi, kemudian nanti dikasih tambahan pujian. Ada satu pelajaran berharga terkait penjelasan Ibnu Qayyim ketika beliau menafsirkan firman Allah tentang motivasi untuk tobat. Allah Ta'ala berfirman, saya bukakan ayatnya ya. Ini ada di surat At-Taubah. Tsumma taballahu alaihim liyatubu innallaha, gimana ayatnya? Liyatubu. Ada di surat At-Taubah ayat 118.
Allah berfirman, memberikan motivasi bagi para hambanya untuk bertobat. Allah mengatakan, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim." Surat At-Taubah ayat 118. Bagi orang-orang yang bersalah itu, ini konteksnya adalah berbicara tentang adanya sahabat yang dia tidak mau ikut dalam peristiwa perang Tabuk karena alasan jaga kurma. Karena alasan sebentar lagi akan panen kurma. Sehingga dia merasa berat untuk berangkat. Lalu Allah sebutkan, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu. Sementara untuk 3 orang yang dia tidak ikut perang padahal dia enggak punya uzur. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sampai ketika dia merasa sempit hidupnya, karena kan dia diboikot oleh siapa? Rasulullah SAW dan seluruh para sahabat. Sampai istrinya itu enggak boleh nyapa sama dia. Salah satunya siapa? Ka'ab bin Malik. Istrinya itu sampai diminta oleh Nabi SAW, kamu enggak boleh bicara sama Ka'ab. Karena Ka'ab sedang diboikot. Coba, orang sekampung enggak ada yang nyapa dia. Yang Allah gambarkan, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga ketika dia merasa hidupnya itu sangat sempit. Meskipun dia punya rumah yang luas, tanah yang luas, tapi nek rande tonggo, gak ada satupun orang yang mau menyapa, rasanya apa Pak? Sempit. Sebab manusia itu bukan sebatas sebagaimana layaknya binatang. Nek dikai kurungan ombo, dia merasa senang. Bukan. Tapi ketika dia tidak ada satupun orang yang bisa menyertainya, menyapa dia, hidup rasanya sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka mau tobat. Allah kasih hidayah kepada mereka untuk bertobat agar mereka mau bertobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima tobat. Kata Ibnu Qayyim, taubat hamba itu diapit oleh 2 taubat dari Allah kanan kirinya. Taubat hamba diapit oleh apa? 2 taubat dari Allah di sebelah kanan dan kirinya. Taubat Allah yang pertama adalah dia dikasih hidayah untuk mau taubat. Taubat dari Allah yang kedua adalah kalau dia mau taubat, taubatnya diterima. Sudah? Bagaimana cara Allah mendidik para hambanya untuk agar mereka jadi orang soleh? Sekarang kita akan tiru metode ini, Pak. Ada anak yang dia punya masalah dari sisi prestasi. Sudah? Gimana caranya dia biar mau untuk meningkatkan prestasinya? Anda kasih motivasi di depan dan dikasih hadiah di belakang. Sebagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Hamba itu dikasih motivasi di depan dengan cara apa? Dikasih hidayah taubat. Lalu dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, taubatnya dikabulkan oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, taubatul abdi yaktanifu taubatan. Taubatnya seorang hamba itu diapit oleh 2 taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dalam setiap keseharian yang kita lakukan. Anda berbuat salah, lalu ingat, Masya Allah, tadi dosa yang saya lakukan. Itu hidayah yang diberikan oleh Allah agar kita mau taubat. Lalu kita bertaubat. Setelah kita bertaubat, Allah kasih kita pahala. Allah terima taubat kita. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Coba kita gunakan metode seperti ini untuk membangkitkan prestasi anak. Anak berprestasi karena kerja dia, bukan kerja orang tua ya. Karena kerja dia. Baik, tapi bagaimana caranya agar dia bisa maksimal bekerja? Kasih dorongan dari depan. Dan ketika dia bekerja ada hasil, berikan pujian untuk hasilnya. Meskipun bisa jadi hasilnya tidak maksimal. Apapun itu kasih pujian. Masya Allah Pak. Semoga metode ini bisa membuat anak itu semakin naik karakternya.
kamu itu sebenarnya pinter, sebenarnya hebat. Saya lihat matamu itu kayaknya pinter ngitung matematika ini kayaknya. Kalau saya lihat dari lidah kamu, Masya Allah, ini baca Qur'annya bisa fasih kayak gini nih. Ya meskipun orang tua rodok ngawur saya dik nih. Cuman dia kadang lihat fisik fisik itu anak, dia kaitkan. Meskipun nggak ada hubungannya ya. Masya Allah. Sebenarnya kalau saya lihat kamu ini punya potensi pintar menghafalkan Quran. Saya perhatikan kamu ini punya kehebatan dalam menghafalkan hadis. Dikasih motivasi dia. Lalu dia dengan itu termotivasi untuk menghafalkan Quran. Termotivasi untuk menghafalkan hadis. Berapapun prestasi yang dia dapatkan, kasih pujian. Kasih pujian, kasih reward, kasih hadiah. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala memberikan motivasi kita untuk bertobat, lalu saat hamba bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, dan hamba diberi apa Pak? Diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sungkan untuk menerima pendapat dari anak. Terutama pada hal-hal ringan yang kira-kira ketika mereka berpendapat itu tidak memberikan pengaruh yang berbahaya bagi kehidupan. Contohnya apa Pak? Ya sesekali mereka diminta usul dan usulnya diterima. Ini rumah mau dicat warna apa? Terus anak usul biru, kuning, hijau, dan aneka usulan yang lain. Beda-beda ya. Pak, rumah jenengan kalau dicat warna apapun, nambah rezeki atau mengurangi rezeki Pak? Ngefek nggak sama rezeki? Tidak ada hubungannya ya? Baik. Sesekali waktu ketika itu Anda terima usulan anak. Kalaupun salah warna, apakah membuat kehidupan kita jadi terjepit? Tidak. Tidak memberikan pengaruh bagi kehidupan. Sehingga kalau misalnya Anda mau ngecat rumah nih ya, kemudian Anda pingin, sudahlah kita sesuaikan dengan selera anak. Anak-anak dikumpulkan, ini rumah mau dicat, mau warna apa? Mereka akan menyampaikan usulan. Kalau berbeda pendapat antara sama kakak dan adik, orang tua bisa ngasih pertimbangan. Misalnya tambahan pertimbangan, ini kalau dicat biru ya, kayaknya terlalu gelap. Nanti lampu ketika nyala malam hari kita nggak kelihatan. Karena nggak mantul temboknya. Kemudian ada yang usul yang lain, nih dicat pink, Bapak izin nemu tamu. Rumah kok semuanya serba pinky. Dan kasih pertimbangan yang lain. Sampai akhirnya dia muncul satu usulan terakhir. Termasuk juga ketika Anda mau berrekreasi. Ya. Tawarkan kepada anak. Mau kemana? Insya Allah bulan ini akan ada acara keluar kota. Usul mau kemana? Ada yang usul ke kanan, ada yang usul ke kiri, dan seterusnya. Seperti itu salah satu di antara cara agar anak merasa diwongke. Artinya apa Pak? Dia dianggap punya peran dalam keluarga. Sehingga penghargaan seperti itu akan membuat dia lebih dibutuhkan oleh keluarga. Oh ternyata Bapak juga mendengar apa yang saya ucapkan. Ternyata Ibu juga kadang mendengar apa yang saya ucapkan. Meskipun dalam banyak kasus mereka tidak dilibatkan. Ya, kalau yang berat-berat jangan ya. Ini mau beli tanah kira-kira kamu gimana? Anak kon mikir tuku tanah. Ini Bapak mau misalnya apa? Mau apa Ustaz? Beli baju, ya beli baju warna apa yang disukai. Nah itu bisa usul kepada anak. Tayyib. Selanjutnya, silahkan Anda berdoa, mendoakan kebaikan untuk anak, dan ucapkan doa itu dengan keras yang bisa didengar oleh anak. Itu ngefek jamaah. Tapi tolong ya, doa yang baik, jangan doa yang buruk. Kalau doa yang buruk, jangan sampai didengar oleh anak, dan kalau bisa jangan sampai diucapkan. Doakan kebaikan untuk anak dengan kalimat yang keras yang bisa didengarkan oleh anak. Saat Anda sholat, anak Anda masih berada di kasur, mungkin dia sambil nonton, lalu didoakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku agar tidak sering nonton ya Allah.
Padahal dia lagi nonton YouTube ya. Ya Allah, kasih hidayah kepada anakku agar dia tidak sering main game. Padahal dia ada di depan Anda, sedang main game. Masya Allah. Mungkin anak akan noleh, Bapak ini ngomong apa? Ibu lagi berdoa apa? Mungkin Anda ketika mengingatkan anak, karena dia sudah senang dengan game, HP diambil, dia nggak mau berontak. Bisa jadi dengan cara seperti ini berpengaruh. Masya Allah. Ibu saya berdoa kepada Allah biar saya tidak sering main game. Biar saya tidak kecanduan HP. Biar saya tidak sering nonton YouTube. Atau didoakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya anaknya terlalu malas baca Quran. Atau malas menghafalkan, malas murojaah. Anda doakan. Semoga dia rajin murojaah. Semoga dia rajin baca Quran. Dengan cara seperti itu, semoga ya, sang anak ada perasaan takut kepada Allah, lalu dia mengikuti sebagaimana doa yang dia dengar. Boleh nggak Pak kita mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan cara diperdengarkan kepadanya? Masyarakat umum kan kayak gitu ya. Sehingga saat kita mendoakan orang lain, yang orangnya nggak dengar, kita itu kasih info. Kamu tadi sudah saya doakan kok. Padahal kan nggak ngefek. Mau Anda cerita nggak cerita, justru yang lebih bagus nggak cerita. Karena salah satu di antara keutamaan berdoa an dhahril ghaib. Di posisi orang yang didoakan itu nggak tahu, Allah mengutus apa Pak? Seorang malaikat. Dan malaikat itu mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin, semoga kau juga mendapatkan yang semisal. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang itu perlu kita lakukan. Untuk membuat orang itu merasa berarti kita punya perhatian kepadanya. Sehingga ketika kita doakan orang itu, kita doakan dengan suara yang bisa didengar oleh yang bersangkutan. Atau kita doakan dengan misalnya kita doakan ketika dia nggak tahu terus kita kasih info. Tadi waktu tahajud saya teringat kamu dan saya doakan semoga kamu lancar jodohnya. Ya. Misalnya kok suwe ranti bojo ya. Dengan cara demikian dia merasa wah berarti saya diperhatikan sama orang ini. Baik. Kemudian bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir adalah tanamkan kepercayaan orang tua kepada anak. Jangan selalu mencurigai anak. Kamu tadi yang ngambil enggak? Jangan-jangan kamu yang ngambil. Tadi kamu naruh di mana? Jujur. Itu kan seolah-olah begitu kita datang membuka percakapan dengan suudzon. Nah, kalau anak sering digitukan, ketika dia mau lapor sesuatu, gak berani dia. Paling nanti kalau bilang juga gak bakalan percaya. Bapak selalu gak percaya kalau saya ngomong. Sesekali waktu Anda sampaikan kepada mereka. Bapak itu yakin kamu itu anak jujur. Kamu itu gak pernah bohong sama orang tua. Bapak selalu percaya sama itu, yakin sama kamu. Muncul rasa kalau dia itu adalah anak yang dianggap amanah oleh orang tuanya. Berarti selama ini kalau saya ngomong orang tua saya percaya. Betul. Dengan cara demikian maka dia nggak takut untuk menyampaikan apapun meskipun konsekuensinya pahit. Apa yang paling ditakutkan oleh anak Pak? Kalau Tupperware hilang. Ya. Biasanya gimana? Takut enggak diseneni? Mbok nih kan gitu ya. Sehingga jangan sampai ketahuan. Makanya ketika ada anak yang mecahkan gelas atau dia ngerusak barang tertentu, itu disembunyikan Pak, disimpan, segera simpan. Jangan sampai ada bekasnya. Karena kalau ibu ngerti, wah, bisa jadi satu gelas lagi pecah. Sehingga anak nggak berani bilang jujur, orang tua sudah dari awal nggak percaya sama mereka. Sampai ketika dapat nilai yang nggak baik, dia nggak lapor. Ketika di sekolah ada masalah dengan gurunya, dia nggak lapor. Akhirnya gurunya yang bilang, tadi anak ibu sudah bilang belum? Bilang apa Pak Guru? Kok nggak ada apa-apa? Loh, tadi sudah saya peseni. Nah itu gara-gara satu. Tadi sudah saya peseni. Tapi anak belum bilang, anak belum lapor.
Nah itu kadang kan kemudian orang tua langsung emosi. Waduh, anak saya sudah mulai nggak jujur. Anak saya sudah mulai nggak terbuka. Baik. Sampai pada posisi ketika dia sudah menginjak usia siap nikah, curhat itu nggak pernah ke orang tua. Anak merasa lebih nyaman sama temennya daripada sama orang tuanya. Ada kayak gitu, Pak? Banyak ya? Sehingga dia ketika curhat terkait masalah pernikahan, yang dicurhati temennya. Padahal kalau dia misalnya ya, selesai dia curhat, temennya ngasih motivasi, kamu nikahi aja dia. Lanjut nikah, keluarga punya masalah, temennya kan gak ikut campur. Gitu. Kalau keluarga ini punya masalah, yang kena dampaknya siapa, Pak? Orang tuanya. Tapi dulu waktu dia menikah, gak pernah taren orang tuanya, gak pernah. Curhat sama orang tuanya gak pernah. Lah kamu dulu milih calon nggak pernah ngajak bapak diskusi, nggak pernah minta pertimbangan orang tua. Sekarang kamu sudah nikah, isinya masalah, terus masalahnya kau lemparkan ke orang tua. Bahagia kau nggak pernah ngajak orang tuamu, sekarang lagi susah kau libatkan orang tuamu. Wonten ngoten niku, Pak. Kathah nggih. Nah, sekarang kita latih anak itu dari kecil. Buat dia percaya kalau anak kita ini dipercaya sama orang tuanya. Ngomong diperhatikan, digatekni. Ketika dia menyampaikan sesuatu diterima dengan baik, tidak dimarahi, tidak dipaitu, tidak banyak dikomentari. Tunggu dulu, ada waktunya untuk ngasih kritik. Tapi mungkin tidak sekarang. Biarkan dia sampaikan dulu apa adanya. Biar 100% dia ungkapkan semuanya. Tapi baru satu wis diseneni. Kayak ngomong wis diseneni. Biar ngomong apa, bapak ora percaya. Waduh. Ya sudah, mungkin selamanya dia tidak akan pernah mendekat ke orang tuanya kalau dia punya masalah. Akhirnya lebih akrab dengan koncone timbangane wong tuane. Nah ini yang mungkin punya banyak pengalaman seperti ini yang sudah pernah mantu ya. Sudah pernah mantu, anaknya sudah lulus SMA, dia sudah sering punya masalah dengan kawannya mungkin di sekolah dan seterusnya. Orang tua akan lebih punya banyak pengalaman tentang itu. Tapi kalau masih bapak muda, ibu muda, anaknya saya cilik, siji, ya, baru masuk TK, ke depan seperti ini mungkin Anda belum kebayang. Baru kebayang ketika Anda sudah pernah punya pengalaman terkait bagaimana punya mantu, bagaimana anak itu punya masalah di SMA dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu Ustadz yang bisa kami sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga ini bermanfaat dan kami berharap materi ini juga tidak hanya bermanfaat bagi Anda. Semoga saya sendiri mendapatkan manfaat lebih banyak daripada apa yang Anda dapatkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah Ustaz, materinya sangat menarik ini kalau dibuka sampai sore kita kuat dengerin Ustaz. Oh gitu. Iya Ustaz, insya Allah Ustaz, kita denger sampai sore Ustaz. Nah ibu-ibu belum masak itu gimana? Kalau ibu-ibu nanti masaknya kayaknya udah sama yang lain lah. Oh gitu. Pesen kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah, baik. Baik, untuk di sesi yang kedua ini insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti yang mau bertanya secara langsung bisa ya dengan mengangkat tangan. Nanti ada panitia yang akan memberikan mic ya. Dan pertanyaan juga bisa ditanyakan dengan tertulis ya, dengan ditulis di sebuah kertas kemudian nanti diserahkan ke panitia biar panitia menyerahkan ke saya insyaallah. Dan pertanyaan nanti kita akan bagi, ada beberapa pertanyaan yang sudah berada di saya dan ada yang nanti dari bapak-bapak dan juga dari ibu-ibu. Untuk mengawali pertanyaan mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan dulu ya. Mungkin dari saya dulu Ustaz. Jadi emang sekolah kita itu kan sekolah Islam Ustaz. Dan banyak masyarakat itu sekarang udah mulai sadar bahwasanya pendidikan agama itu lebih penting dibandingkan dengan pendidikan umum. Nah, kira-kira untuk lebih memantapkan kami Ustaz, kira-kira hal mana yang harus kita prioritaskan, apakah dalam pendidikan umum atau pendidikan diniyahnya Ustaz? Dan sebabnya kira-kira kenapa? Baik. Jadi
yang kami pahami begini ya. Tren cita-cita itu mengikuti apa yang tampil di YouTube. Dulu sebelum media informasi semudah yang bisa kita akses sekarang, rata-rata dalam bayangan orang tua, orang hebat itu kan yang punya posisi di negara. Misalnya jadi ASN, polisi, tentara, terus apa lagi? Jadi dokter, pilot, dan seterusnya. Jadi dosen. Sehingga rata-rata orang tua itu mengarahkan anaknya kalau bisa punya cita-cita salah satu di antara ini. Sampai saya pernah dengar ya, ada sekolah TK, Ustaz. Kemudian anak-anaknya ini diminta untuk menyampaikan cita-citanya. Kau mau jadi apa? Satu-satu menyampaikan cita-cita. Ada salah satu anak yang dia menyampaikan, cita-cita saya mau jadi petani. Diseneni karo gurune. Loh salah ya apa? Jadi petani kok diseneni? Mungkin menurut dia kalau anak jadi petani itu, Masya Allah, kamu gak punya status sosial di masyarakat. Tidak ada sesuatu yang membanggakan. Memang kalau jadi petani salahnya di mana? Apakah petani masuk neraka? Kasihan orang Karangkobar ini. Baik. Jadi sampai kesan seperti itu dihilangkan dalam dunia pendidikan. Padahal kan anak sah-sah saja ya. Mau milih jadi petani, mau milih jadi pedagang, mau milih jadi tukang. Cita-citamu apa? Saya mau jadi tukang batu. Raono Pak ning sekolah kaya ngene Pak. Istilah itu enggak ada. Yang ditulis di papan tulis di TK, di SD, pilot ya. Kemudian apa lagi? Dokter, bidan, guru. Minimal tuh guru Pak. Minimal nih. Ini iso sak dhuwure. Jarang kemudian cita-cita kok apa misalnya petani, apalagi yang akhwat ya. Cita-cita mau apa? Ibu rumah tangga itu enggak ada. Bila perlu berkarir dia. Baik. Nah, sejalan dengan adanya tren ya, banyak asatidzah yang tampil di muka ketika kajian. Itu kan baru belakangan ya. Kalau dulu kan jarang. Membuat orang jadi pindah orientasi. Kayaknya kok enak kalau anak saya jadi seperti itu. Sehingga dia berharap anaknya bisa jadi ustadz. Dulu tuh enggak ada Pak, cita-cita jadi ustadz kayaknya enggak ada sih. Setahu saya enggak ada. Cita-cita jadi ustadz tuh enggak ada dulu. Saya masih ingat dulu waktu kecil kan enggak ada kayak cita-cita jadi dai, jadi ustadz tuh enggak ada. Dan sepeser pun saya juga enggak punya cita-cita jadi itu. Waktu SMP, SMA enggak pernah punya cita-cita jadi ustadz atau jadi dai itu enggak pernah. Makanya pendidikannya tidak diarahkan ke sana. Ya. Tapi Pak, kok sekarang jadi ustadz? Ya, qadarullah. Allah takdirkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kullun ya'malu ala syakilati. Masing-masing bekerja sesuai dengan arah ciptaan yang Allah berikan. Baik. Sehingga sekarang kemudian muncul tren kenapa orang tua banyak meminta agar anaknya untuk belajar agama, menghafalkan Al-Quran sejalan dengan apa yang tayang di televisi. Dulu menghafal Quran itu bukan dianggap sebagai prestasi. Prestasi itu kalau anak bisa kuliah di UGM, kuliah di UI, kuliah di UNER, di kampus-kampus yang bonafit, kampus negeri dulu ya. Itu prestasi. Sampai guru saya itu seperti itu. Guru saya Pak ya. Guru di sekolah. Ketemu saya, waktu itu saya masih mahasiswa. Di Jogja ngapain? Mau neng pondok tok, ngapal Al-Quran. Dengan gaya nyinyir gitu ya. Mau neng pondok tok ngapal Al-Quran ya. Sehingga kesan pondok pesantren itu anak buangan. Sampai ada salah satu teman saya yang bilang, dia ikut IPC ya, apa ilmu pengetahuan campuran. Antum nggak ngalami ya? Dulu ada kayak gitu kan? SPMB atau Sipenmaru kan ada kayak gitu ya. Ilmu pengetahuan campuran, boleh milih sosial sama IPA, gitu Pak ya? Ngalami kayak gitu Pak? Dulu masih ada kayak gitu ya. Itu sampai dia bilang gini, nanti kalau pilihan pertama nggak diterima, pilihan kedua nggak diterima, pilihan ketiga nggak diterima, mondok.
Oh, berarti mondok ini pelarian anak yang tidak berkualitas. Akhirnya gitu, pondok jadi penampung anak bermasalah. Saya nggak keterima ning kene, nggak keterima ning kene, mondok. Dulu itu kayak gitu, Pak. Belakangan saja yang pondok pesantren itu kemudian naik melesat. Dulu nggak laku, Pak. Pengennya orang tua kalau bisa anak itu sekolah di negeri, terus nanti punya prestasi, kemudian kuliah di kampus yang punya status sosial. Dulu seperti itu. Sekarang belakangan para ilmuwan tidak berada di permukaan. Tidak ada misalnya ahli nuklir bicara, itu tidak ada. Adanya misalnya, oh Ustadz Fulan bicara. Jamaahnya banyak. Jadi orang makin bangga. Akhirnya berbondong-bondong sekolah tahfidz laris. Pendidikan dikendalikan oleh informasi. Saya nggak tahu tren ini akan bertahan sampai kapan. Karena mungkin nanti akan turun lagi. Sekarang mungkin channel-channel TV dakwah itu naik. Nanti mungkin akan berganti. TV bisnis yang naik. Makanya kan sekarang ada tren ya. Kuliah buat apa? Yang penting bisnis. Banyak mahasiswa di Yogyakarta itu kuliah, dia hanya sebatas pelarian biar dia nggak nganggur di rumah. Tapi setelah sampai di Jogja, aktivitasnya bisnis, Pak. Nggak belajar dia. Yang penting pokoknya lulus sudah. Dan bagi dia, saya lebih senang dengan ilmu menjadi seorang bisnismen praktis daripada ilmu tentang di bangku kuliah. Sehingga dia ikut workshop, pelatihan-pelatihan, dia ikut dia. Workshop tentang motivasi, workshop tentang pelatihan bisnis, dan seterusnya. Dia lebih ikut itu. Ilmu ini saya lebih berharga daripada ilmu yang ada di kuliah. Tren itu sudah terjadi. Akhirnya teman-teman yang lulus SMA, begitu para bisnismen itu sudah mulai banyak yang menampakkan dirinya. Ini kaya di usia 18 tahun. Ini di usia 19 tahun, omsetnya per bulan sudah sekian. Siswa sekarang tertarik ke sana. Nggak lagi ada ketertarikan kuliah. Nah, kampus jadi turun trennya. Informasi yang saya dapatkan kemarin, Dikti ya, Dirjen Pendidikan Tinggi, sudah membatasi pembangunan sekolah tinggi. Jadi sudah nggak boleh lagi ada sekolah tinggi, itu udah nggak boleh. Terlalu banyak dan mahasiswa banyak yang nganggur. Padahal kan dulu dimotivasi, ayo bikin sekolah tinggi. Sekarang malah dibatasi, Pak. Informasi terakhir yang saya dapatkan seperti itu. Makanya KIPMI, komunitas ilmuwan KIPMI itu? KIPMI kepanjangannya, Pak. Paham di sini? Ada yang ikut? Dan para intelek itu ya. Itu kan mau membuat kampus. Tapi kemarin ada peringatan gitu. Sekarang sudah sangat dibatasi. Sehingga dibuat susah untuk bisa mendirikan sebuah universitas. Baik, kembali ke sini. Jadi Anda ketika mengajarkan anak masalah agama, itu tolong perhatiannya bukan karena masalah tren. Latar belakangnya bukan karena tren, bukan karena agar anaknya nanti jadi ustadz, bukan. Tapi tujuan besarnya adalah agar anak saya lebih siap menerima ilmu agama ketika dia dewasa. Dan kalau dia sudah siap, maka dia bisa mempelajari bagian ilmu yang statusnya wajib untuk diketahui. Bagaimana cara sholat yang sah, bagaimana cara wudhu yang sah, bagaimana cara jual beli yang benar. Yang itu merupakan ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, cara itu yang bisa Anda lakukan agar anak ketika belajar agama lebih fokus kepada ilmu wajib. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan dari bapak-bapak, Ustaz. Dikirimkan dalam bentuk tulisan. Adalah lebih bagus kayaknya kalau interaktif ya, bisa komunikasi. Cuman karena sudah ada pertanyaan masuk, mungkin kita bacakan dulu satu, Ustaz. Pertanyaan, apakah orang tua berdosa ketika memarahi anak dengan membentak dan memukul dengan keras, Ustaz? Baik. Ketika ada orang memberikan hukuman ya kepada anaknya, tapi hukuman itu melebihi batas, maka itu terhitung dolim.
Orang tua boleh memberikan hukuman dan diizinkan oleh Nabi SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Wadribuhum wa huwa ibnu ashrin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Pukul untuk salat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Tapi pukulan ini dorban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak menyakitkan. Sehingga pukulannya bukan pukulan untuk menghukum, tapi pukulan untuk mendidik. Makanya yang dilakukan jangan dengan bambu, jangan ya. Itu rodok nyelekit itu Pak, meskipun kecil. Jangan dengan rotan, jangan dengan menggunakan cambuk. Mereka bukan binatang, mereka itu manusia, anak keturunan sampean. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, setelah ada pertanyaan berbentuk tulisan, mungkin ada yang mau menanyakan secara langsung. Silakan kalau ada. Untuk panitia mohon mengedarkan mic ya. Untuk ibu-ibu biasanya kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Oh, untuk bapak-bapak dulu. Silakan untuk bapaknya dulu. Nanti setelah ini dari ibu-ibu insyaallah kita persilakan untuk bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal memberikan sanjungan. Ketika kita menyanjung anak, itu kan katanya akan mendatangkan ain. Itu bagaimana Mas sikapinya ketika kita menyanjung, kita ingin menyanjung anak supaya anak itu pede. Tapi di situ ketika kita menyanjung akan mendatangkan yang namanya ain. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pujian yang bisa mendatangkan ain itu adalah pujian yang diiringi dengan perasaan takjub. Takjubnya itu yang bisa memberikan efek kepada ain. Tapi kalau pujiannya tidak diiringi dengan sifat takjub, dengan perasaan takjub, insya Allah ini gak sampai pada masuk ngefek ain. Karena itu kalau misalnya, dan orang itu takjub ketika dia melihat kejadian secara langsung, real dengan apa yang dia lihat. Misalnya, Anda melihat ada anak yang pintar sekali. Hafal Al-Quran, plus ayat-ayatnya, nomor ayat, halamannya, plus dia juga bisa nerjemah. Lalu Anda merasa takjub. Nah, ketika takjub itu Anda memberikan pujian kepadanya. Anda memberikan pujian kepadanya tanpa menyebut nama Allah. Allah enggak ridho. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh As-Sakhawi. Jadi kenapa orang yang memuji makhluk dengan cara takjub itu bisa menimbulkan ain? Allah tidak ridho ketika ada hambanya yang kagum kepada makhluknya sampai melupakan Khaliknya. Sebagai hukumannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat ini dicabut sebagian. Dan terjadilah sakit. Maka ain latar belakangnya dari itu. Karena itu kalau Anda memuji teman Anda, termasuk harta Anda misalnya, Anda punya harta bagus sekali. Punya mobil yang lincah, gesit, kemudian apa? Bandel, irit, terus murah. Geledekan ya. Lalu Anda merasa takjub, dipuji, sampai melupakan Khalik, melupakan Sang Pencipta. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman dengan cara Allah cabut sebagian nikmat itu. Wallahu a'lam.
Baik, pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang punya pertanyaan untuk mengangkat tangan biar diberikan mic. Silakan kalau ada. Silakan kalau nggak ada berarti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah ada. Oh ada. Ya, mic satu di ikhwan, satu di akhwat. Silakan satu pertanyaan buat ibu-ibu. Silakan kalau ada. Oke, sambil menunggu ibu-ibunya siap untuk bertanya, mungkin ada kesalahan teknis, mungkin mic-nya belum menyala atau apa, Ustadz. Ini apa namanya, Ustadz kan mendirikan PKBM, Ustadz. Nah ini kira-kira alasan antum itu apa, kenapa mendirikan PKBM bukan sekolah formal gitu kan? Terus kira-kira seberapa penting sih ijazah formal untuk anak-anak terutama level TK dan SD, Ustadz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, bentar dulu ya. Satu pertanyaan ini setelah dijawab baru nanti kita persilakan lagi untuk Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita memilih PKBM dan bagaimana jangkauan ijazah persamaan melalui sistem pendidikan PKBM? Jadi prinsipnya begini jamaah. Pemerintah kita sudah menilai setara antara ijazah melalui ujian resmi dengan ijazah melalui ujian persamaan, paket A, B maupun C. Ada sebagian informasi yang saya dapatkan, beberapa mahasiswa di kampus yang favorit, UI, ITB, IPB, dan beberapa kampus favorit di daerah barat, Jakarta dan sekitarnya, kebanyakan yang keterima itu homeschooling. Anak-anak homeschooling. Ijazahnya apa? Paket C, Pak. Banyak ternyata. Anak-anak yang dia ijazahnya paket C homeschooling, tapi dia selama di rumah itu didrill sama orang tuanya untuk belajar materi yang bisa lulus ujian masuk kampus-kampus tadi. Ya, dia masukkan ke bimbel. Jadi dia nggak perlu bayar sekolah, dia langsung ke bimbel. Kata orang tua, ini ngirit, anak saya fokus. Dia nggak belajar yang lain, dia hanya fokus belajar di materi pelajaran yang diujikan. Selain itu tidak. Ternyata banyak yang berhasil masuk di UI, di ITB, di IPB, dan kampus-kampus yang ternama milik negara, kampus negeri. Baik. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa pemerintah kita memberlakukan status yang sama antara ijazah PKBM maupun ijazah formal. Kemudian yang kedua, kalau Anda mengikuti sistem pendidikan formal, maka ada banyak sekali pelengkap kurikulum yang harus diselenggarakan oleh sekolah itu. Yang mungkin bisa jadi kita tidak memiliki banyak kepentingan di sana. Misalnya apa, Pak? Ya. Misalnya apa misalnya? Membuat RPP ya? Bukan, yang ini Ustaz. Kurikulum yang diajarkan ke anak. Saya mau menyebutkan namanya nanti tidak bisa digugat ini ya. Intinya begini ya, beban anak jadi terlalu banyak. Bebanannya jadi terlalu banyak. Karena kan begini, Anda membuat sekolah Islam sudah punya target-target yang menjadi ciri khas sekolah Anda. Misalnya, nanti kalau lulus hafal 6 juz, hafal 100 hadis, hafal 100 kosakata bahasa Arab, hafal 100 doa. Jadi semuanya serba 100. 100 doa, 100 hadis, 100 kosakata bahasa Arab, 100 apa lagi? Jadi hafal-hafal yang seperti itu. Nah, kalau kemudian Anda mengikuti sistem pembelajaran yang formal, mereka juga punya kurikulum. Anak Anda ditargetkan bisa ini, ketambahan kurikulum tadi.
beban anak jadi semakin berat. Nah, sekarang pilihannya begini, maksimalkan kurikulum yang Anda rancang sebagai ciri khas dari sekolah Anda. Sudah? Sementara posisi kurikulum yang di luar dibatasi. Cukupkan hanya dengan apa yang diperlukan oleh anak untuk ujian UN. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi kami, metode ini bisa kita lakukan kalau kita melakukan PKBM. Nah, caranya kayak gitu. Lah gimana itu, Pak? Fokus kepada materi yang diujikan, sementara materi yang lain yang kurang dibutuhkan dalam PKBM tidak diajarkan. Alhamdulillah. Itu kelebihan yang diberikan oleh sistem PKBM. Lebih dari itu, untuk masalah pengurusan PKBM itu jauh lebih mudah dan lebih murah dibandingkan sekolah resmi. Kalau PKBM di negara kita itu dianggap sebagai LSM pendidikan. Makanya disebut PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Karena statusnya sebagaimana layaknya LSM pendidikan. Dan negara kalau kemudian masyarakatnya dipinterkan, itu kan negara seneng. Sehingga proses perizinan pendidikan secara umum lebih mudah daripada unit usaha selain pendidikan. Makanya Anda maksimalkan di sini, karena dengan itu kurikulum bisa kita atur sendiri, plus tidak ketambahan beban berat kurikulum yang lain. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Silakan untuk Ibu yang tadi sudah sempat mengucapkan salam untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi saya sudah menulis pertanyaan di kertas, nanti tidak usah dibacakan lagi. Yang pertama, tadi di kertas saya tulisi wali dari Surya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz mohon penjelasannya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap tidak minder kepada anak karena anak itu lulusan dari paket, baik itu paket A, B maupun C. Terus yang kedua, memberikan pujian itu hanya di depan teman-teman apa diperbolehkan di depan umum? Misalnya di depan umum, apakah nanti tidak akan menimbulkan rasa sombong? Terus yang ketiga, bagaimana cara memberikan nasihat kepada siswa di sekolah ketika mereka itu siswa perempuan, karena kebetulan saya ngajarnya di MTS, itu ada yang bersolek atau berdandan. Ketika saya ingin menegur, kadang pikirannya takut salah karena bukan anak kandung sendiri, seperti itu, Tat. Mungkin itu aja 3 pertanyaan, mohon diperjelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tadi Ustaz terkait dengan bagaimana cara menanamkan kepercayaan diri pada lulusan paket. Ya, mungkin itu dulu, Ustaz. Baik. Mungkin Anda bisa ceritakan seperti yang tadi kami sampaikan ya, bahwa ijazah paket dengan ijazah resmi di pemerintah kita sama. Yang kedua, banyak sekali mahasiswa berprestasi yang dulunya adalah ijazah paket. Sehingga dia ujian paket C dapat ijazah setingkat SMA, selesai. Terus masuk perguruan tinggi, lulus berprestasi dia, cum laude, dapat ijazah perguruan tinggi. Ini kalau dipakai untuk ngelamar ke KUA, pakai yang mana, Pak? Ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi? Perguruan tinggi. Ijazah SMA juga sudah nggak dipakai lagi, Pak. Terlupakan itu dengan adanya ijazah perguruan tinggi. Anak ini kalau ngelamar kerja, dia pakai yang mana? Dia pakai perguruan tinggi. Lain halnya kalau S2. Kalau S2 Anda gunakan untuk ngelamar kerja, saya yakin nggak bakalan ada perusahaan yang mau menerima. Yakin itu. Merasa keberatan dia. Masya Allah S2 ya. Gaji biro. Sehingga maksimal biasanya perusahaan kalau nyari karyawan untuk tingkat supervisor ke atas, ya paling maksimal S1. Makanya kalau ada teman yang S2, kamu S2 mau apa? Nanti mau buat ngelamar kerja, jangan lakukan. Dah. Wes berhenti sampai di sini aja diterusno. Gak ono perusahaan yang mau menerima mahasiswa S2 itu enggak ada.
Kecuali untuk penelitian. Kalau penelitian mungkin masih nyambung. Tapi untuk karyawan, untuk labor yang umum, maksimal itu S1. Bahkan kadang mereka mau menerima SMK aja. Karena dibayar lebih murah. S1 kan konsekuensinya bayarnya harus 5. Nah itu salah satu di antara contoh sebenarnya posisi ijazah paket itu tidak begitu mempengaruhi status kelanjutan pendidikan anak. Mau nyambung ke kampus, mau kuliah di mana, mereka punya kebebasan. Yang penting adalah dari sisi kemampuan dari anak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini dari Bu Ratna kita bacakan satu lagi karena waktu terbatas. Ada 3, cuman kita bacakan 2 saja. Satu lagi, Ustaz mohon diperjelas tadi terkait dengan memuji anak, apakah di depan teman-temannya atau di depan umum. Terus juga apakah ketika memuji itu tidak akan berdampak memunculkan kesombongan, Ustaz? Jadi apakah memuji di depan umum ini akan berdampak kepada kesombongan? Ya tergantung dari taraf pujiannya ya. Kalau terlalu berlebihan bisa jadi dia sombong. Sehingga ini tidak dilakukan rutin ya. Jangan jadi rutinitas. Koncomu malam Jumat undang Rene, engko tak puji gue. Wah berarti setiap malam Jumat ada acara. Yang enggak kayak gitu. Ya ini sesekali saja, barangkali biar membuat anak itu semakin bangga dengan posisi dia karena dia dipuji oleh orang tua di depan teman-temannya. Terus juga pujiannya jangan terlalu berlebihan. Sesuaikan dengan kondisi real, jangan membuat dia jadi sombong karena kelebihan. Masya Allah, kamu ini pinter sekali, sudah hatam 30 juz. Padahal gak pernah seperti itu. Rajin tahajud, puasa sunnah, apa-apa dikerjakan, semua pekerjaan rumah diselesaikan. Bisa jadi anak malah merasa, wong tuaku bombong. Tahu bombong Pak? Bahasa kita apa ini? Hah? Nyanjung berlebihan tidak sesuai realita namanya apa Pak? Di sini apa namanya? Nek bahasa Jawa Timur namanya bombong, dibombong. Dibombong itu disanjung berlebihan tapi tidak sesuai realita. Dialem. Hah? Dilulu. Tapi berlebihan. Nah, itu mungkin membuat dia jadi sombong. Baik. Sehingga ada kadarnya yang kira-kira membuat dia mengakui prestasinya tapi tidak sampai pada tingkatan sombong. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang sudah dalam bentuk tulisan, Ustaz. Karena waktu kita tersisa 6 menit lagi, Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan udah sangat banyak, cuman karena waktu sangat terbatas, jadi kita harus memilih pertanyaan. Ini Ustaz, sebagian orang tua itu ada yang terlalu bersemangat untuk mendidik anaknya. Jadi dari pagi sudah disekolahkan di sekolah formal, kemudian nanti sorenya suruh ikut TPA, TPQ, kadang ada les, ada bimbel dan yang lain sebagainya. Kadang untuk anak SD yang masih kelas 1, 2, 3 atau bahkan anak TK. Kira-kira sikap orang tua yang seperti ini berdampak baik atau berdampak buruk pada anak, Ustaz? Baik. Perlu kita pahami begini ya. Jadi tumbuh kembang anak itu tidak melulu pada acara pembelajaran. Dia butuh bermain. Dia butuh aktivitas gerak fisik. Jangan terus disuruh duduk terus. Nanti ndak ambeyannya kumat. Cilik kok ambeyan toh, Pak. Baik. Tapi intinya jangan terlalu dibebani dengan pembelajaran melulu tanpa kegiatan yang lain. Sehingga seolah-olah banyak anak di Indonesia yang mereka kehilangan masa kecil. Makanya sampai ada istilah masa kecil kurang bahagia. Gedene dadi kaya ngono. Masya Allah ya, saya yakin kalau kita kan beda dulu Pak ya. Kita sekolah berapa jam dulu Pak? Mentok sampai duhur, itu pun gurunya sering bolos. Sehingga kadang mlebu jam itu jam 10 wis mulai. Jam 11 wis golek uceng. Keloyongan di jalan-jalan, kadang di selokan-selokan, pulang sore wis wah Masya Allah gak karuan warna kulitnya sudah penuh dengan lumpur. Tapi kita merasa asik dengan itu. Dan jadilah seperti ini, Masya Allah.
Sehingga jarang pulang, isinya cuman main. Tapi memang itu dunianya. Nah, kita kadang terlalu memforsir anak ya. Pagi sekolah, sore dikon sekolah meneh, malam masih belajar les. Nanti bangun sudah disuruh murojaah, mengerjakan PR. Kapan dia main? Ya waktu kosongnya Pak dia main. Tapi kan dia butuh istirahat. Akhirnya malam dia ngantuk karena siangnya dia nggak tidur. Coba turunkan tensi. Belum tentu dengan banyaknya materi ternyata bisa melekat pada dirinya. Bisa jadi ibarat sebuah mesin terlalu banyak diisi bahan bakar, luber. Sehingga nggak ada yang kepake. Dicekok ini, banyak yang luber, hilang. Biarkan mereka menikmati masa kecilnya, kasih waktu dia untuk bermain, dolanan layangan bila perlu ya. Dan sekarang kan rasanya anak itu sudah mulai dibatasi dengan suasana kayak gitu ya. Akhirnya karena orang tuanya, ojo ado-ado loh ya kalau dolanan, nanti kamu les. Jangan jauh-jauh, nanti kamu guru privat kamu akan datang. Jangan jauh-jauh. Ya dolanannya mau ning omah tok. Dolanan ning omah Pak, apa kira-kira Pak? HP Pak, pelariannya. Kalau di tempatnya Pak Arman kan bisa mancing ya. Nek gak duwe kolam. Pelariannya cuman HP. Akhirnya ya, efek motorik pada fisiknya jadi kurang. Anak jadi kurang banyak bergerak, tidak banyak berinteraksi dengan lingkungannya, dengan alam yang ada di sekitarnya, karena dibatasi oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Pun cekap nih, San? Atau masih ada lagi? Oh baik, 2 menit. Kita manfaatkan waktu yang masih tersisa. Mungkin dengan pertanyaan di sini, Sat, ini pertanyaan cukup menarik. Bagaimana cara mengajarkan kejujuran pada anak yang suka berbohong, padahal orang tua sudah berusaha memberi contoh untuk tidak berbohong, Sat? Wah, ini saya sudah kesulitan ini. Kalau Anda pakai cara tadi ya, jadi dia diyakinkan dengan kalimat positif. Ibu itu percaya, kamu ini orang jujur. Bapak itu percaya, kamu ini orang jujur. Sehingga dengan ungkapan positif itu terekam dalam dirinya. Kalau sampai nanti saya berbohong, berarti kepercayaan itu akan hilang. Dia mungkin akan berusaha, coba saya pertahankan. Mumpung Bapak lagi percaya. Akhirnya dengan kalimat ini diingat-ingat. Bapak itu percaya banget kalau kamu itu orang jujur. Ibu percaya banget kalau kamu itu orang jujur. Dia akan ingat-ingat. Wah, pertahankan prestasi ini. Jangan sampai bohong, karena nanti kalau bohong, predikat jujurnya dicabut oleh Bapak. Nah, dengan cara demikian, semoga membuat dia lebih bisa jujur dalam menyampaikan sesuatu. Karena dia ingin agar predikat jujurnya tetap bertahan. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz? Mungkin cukup Ustaz karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:29. Mungkin untuk mengakhiri kajian interaktif ini mungkin Antum memberikan kajian penutup mungkin Ustaz, silakan. Kajian lagi? Penutup. Oh, penutup. Masyaallah. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita dalam masalah parenting itu kayaknya lebih banyak teori daripada praktek di lapangan ya. Sehingga ketika Anda ikut parenting di tempat A, parenting di tempat B, C, D dan seterusnya, rasanya kok podo wae. Di sini yang menyampaikan Ustadz A misalnya, materinya tidak jauh dari seputar X, nanti Ustadz B juga tidak jauh dari seputar masalah X. Makanya sebenarnya keberhasilan parenting ini tidak hanya sebatas kita menerapkan teori itu, tapi juga lead by action ya. Kita ngajari anak dengan aktivitas langsung yang bisa kita lakukan. Ngasih contoh dengan cara apa? Dipraktekkan. Mungkin dengan seperti itu semoga anak juga termotivasi. Anda bangun subuh, anaknya disuruh bangun subuh. Jangan anak suruh bangun subuh, begitu tangi tinggal turu. Bapak ngantuk mau bar sholat subuh mulai nangeni anak toh.
Anaknya tangi, bapaknya turu. Wah, ini akan membuat anak jadi tidak termotivasi untuk bisa bertahan bangun subuh. Jadi coba kita buat suasana yang nyaman bagi mereka dengan cara Anda berikan contoh yang terbaik bagi mereka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih banyak pada Ustadz Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Masya Allah, ini masih banyak sekali pertanyaan, akan tetapi karena waktu sudah habis, jadi kita cukupkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Adapun pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk kembali bisa bermajelis dengan Ustadz Ami. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan beliau berkenan lagi untuk kita undang di sini lagi, atau minimalnya mungkin kita adakan mungkin online lah. Ustadz Ami ada di Sleman, kemudian kami ada di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Ya, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.